sedikit kita bahas yang masalah Bismillah dan Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas lagi sedikit daripada kita Ijan. Dikatakan oleh musonif, wasyhadu, dan saya menyaksikan, saya benar-benar bersaksi, mengetahui dan bisa membuktikan bahwasanya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Ghani an kulli ma siwa, yang tidak butuh pada selainnya. Wal mustaqir ilaihi kullu syai', sementara segala sesuatu selalu butuh padanya. Fi sa'iril awqat, pada tiap masa. Kita sering mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apa maksud dari la ilaha illallah? Ini kalimat ini adalah apa? Bukti daripada pernyataan kita mengenai hanya Allah lah yang Tuhan, selain Allah bukan. Kayak kita mengucapkan gini, Bang Amal mengucapin tidak ada orang di majlis kecuali Bang Agus. Ada kalimat tidak ada orang di majlis kecuali Bang. Kira-kira ada gambaran yang di majlis nggak? Klipo? Yang lainnya gambar apa? Kan Agus doang ya. Yang lainnya udah nggak ada gambaran apa-apa. Demi apa? Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus bagaimana? Ya bukan Tuhan. Bautan bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan. Ataupun apapun bukan. Dengan kalimat la ilaha illallah ini sama aja kita menjawab apa? Hanya Allah yang Tuhan. Tapi beda dengan kalimat gini, Agus di majlis. Kalau apa? Agus di ada gambar nggak di majlis? Masih ada. Kribo? Masih ada gambar orang mengucapkan Agus di majlis. Oh, masih ada gambar apa? Bang Amal, Bang masih ada gambar yang lain. Tapi orang mengucapkan begitu juga kalau kita hanya mengucapkan Allah itu Tuhan. Kalau dia mengucapkan apa? Hanya mengucapkan Allah itu Tuhan. Oh, masih ada gambaran yang lain. Tapi ketika mengucapkan tidak ada orang di majlis kecuali Bang Agus, ya, yang lainnya itu ada apa ya? Cancel semua nih. Bang Nawir di cancel, Bang AM di cancel, Kribo di cancel, Amal di cancel. Udah nggak ada gambaran sama. Nah, kalimat apa? Nafi subuh itu kalimat apa negatif berpositif itu punya makna yang lebih tegas. Kita mengucapkan apa? Menggunakan kalimat negatif dulu. Tidak ada Tuhan, baru positif, kecuali Allah. Sama aja mengucapkan apa? Hanya Allah lah yang Tuhan. Allah yang bagaimana? Tuhan itu yang bagaimana? Al-Ghani an kulli ma siwa, yang tidak butuh kepada selainnya. Tuhan tidak butuh bapak, tidak butuh ibu, tidak butuh yang bikin, tidak butuh macam-macam. Ini ada apa? Manusia diomong Tuhan. Oh, ada bapak, ada ibunya, masa? Oh, ada ibunya itu enggak. Matahari butuh ini aja. Aduh, ini udah enggak bisa. Hanya Allah apa? Al-Ghani, zat yang tidak butuh masiwa. Ya. Yang dilarang nanti. Jangan dilarang ya. Masiwa. Wal muftakir ilaihi kullu syai' fi sa'il awqat. Sementara segala sesuatu ini selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi sa'il awqat, sepanjang masa. Setiap masa itu apa? Kita selalu butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dibikinin oksigen, kita butuh jantung kita digerakkan, kita butuh mata kita supaya bisa melihat butuh cahaya dan lain sebagainya. Ini apa? Fi sa'iril awqat, sepanjang masa. Semua segala apa? Oh, butuh pada Allah. Nah, kita gambarkan kayak suatu film yang ngomong kayak apa? Kayak film Naruto. Sumpama yang sudah ada nggak ada, kenapa nggak mau bikin lagi? Ada cerita lagi ya?
Selesai udah. Tapi apa? Semua yang ada di dalam apa? Masa episode dan di dalam Naruto selalu putus sama ya. Untuk apa? Episode pertama, episode kedua, episode ketiga, sepanjang episode ini butuh nggak sama yang menciptakan? Harta yang bikin apa namanya? Kekuatannya apa ini butuh selalu pada apa? Sang pencipta. Maka apa? Wa yahtaj adun awal mustaqim, dan selalu butuh ilahi kepada Allah. Siapa? Kullu syai', semuanya, setiap sesuatu, visa iril awqat, sepanjang masa, setiap episode, setiap waktu, setiap detik, setiap sekon butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah apa? Sayyidul makhluqat, pemimpin daripada setiap makhluk. Seluruh makhluk ini dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Nabi ini disebut apa? Khatamun nabiyyin. Dia adalah penutup para nabi. Kenapa disebut penutup para nabi? Kenapa Nabi Muhammad apa? Disebut sebagai penutup para nabi. Yang namanya penutup itu datangnya belakangan. Pemimpin itu datangnya belakangan. Umpama ada rapat kabinet Jokowi, yang ngadain rapat seandainya yang datang dulu Jokowi dulu, kira-kira pantas gak? Menteri-menterinya belum datang, Luhut datangnya terakhir, ini datangnya terakhir, kira-kira pantas gak? Ya enggak. Terus apa? Menterinya datang dulu, baru presidennya ini apa? Nabi Adam datang dulu, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai Nabi Isa datang, saya apa? Baru penutup nih. Pamungkasnya baru. Maksudnya apa? Sayyidul makhluqat, Sayyidul Rusul, pemimpin para makhluk, pemimpin para rasul. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasul. Shahibul haud, yang memiliki haud, yang memiliki yang memiliki telaga. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah yang apa? Memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, ada telaga kau. Walaupun ada sebagian lagi ulama mengatakan apa? Al-kautsar itu karena kasir. Itu apa? Memberikan apa? Nikmat yang banyak kepada mas banyak. Tapi apa? Sebagian kita makin pendapat kautsar adalah nama telaga. Wasyafa'at. Nabi Muhammad itu apa? Pemilik sebelum makhluk-makhluk lain memberikan syafaatnya, sebelum para nabi memberikan syafaat, sebelum para ulama, para kiai, para ustadz memberikan syafaat, Nabi Muhammad yang pembuka syafaat. Kayak kita gambarkan peresmian tol, sebelum pitanya dipotong sama presiden, ininya bisa kerja semua nggak ini? Apa namanya yang buka, yang pintu tolnya apa bisa semua? Nggak apa? Itu cuma pembuka. Ketika udah dibuka oleh Nabi Muhammad, yang lain kalau apa? Kagak masuk. Ini apa? Shahibus syafa'at, pemberi daripada syafaat. Apa? Shahibus syafa'at, pemberi syafaat. Wa ala alihi, semoga sholawat serta salam, semoga kebaikan Allah dan salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga tercurahkan kepada siapa? Kepada para keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini apa? Yaitu kalau ada dua macam keluarga Nabi. Ada keluarga secara khusus, ada keluarga secara umum. Yang secara khusus adalah apa? Yang punya tali nasab dengan Nabi. Ketika bin ini apa? Tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keluarga secara umum adalah apa? Semua orang mukmin yang beriman kepada Nabi, ini adalah keluarga
Nabi secara kok bisa demikian? Karena apa? Al mukminu akhul mukmin. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain ini adalah apa? Saudara. Al mukminu akhul mukmin. Dari kalimat mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah ya ini bagus. Pun dari kata apa? Mukmin itu adalah saudara mukmin yang lain, maka saudara kita. Bang Amal walaupun secara nasab enggak senasab dengan Bang Eeng, tapi ketika bicara sama-sama orang mukmin, ini apa? Saudara. Bang Ribo bukan saudaranya Bang Agus secara nasab, tapi kita bicara mukminnya ikhwah fiddin, saudara di dalam Nah ketika apa? Bang Agus, Bang Ribo, Bang ini saudara, apalagi dengan Nabi Muhammad. Ya saudara juga. Ketika apa? Ya keluarga. Jadi secara fi maqamid doa, di dalam makam doa ketika kita menjawab apa? Di dalam surat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan apa? Al keluarga. Siapa al? Yaitu semua orang mukmin itu adalah keluarga Nabi Muhammad fi maqamid doa, dalam makam doa. Bukan fi maqamin nasab, bukan dalam ya karena apa? Ada keributan. Oh, saya nasabnya ke Nabi Muhammad. Ini lah udah nasab diributin, soalnya lah dimakan di nasabnya lah. Ini adalah apa? Antara ini sama ini ribut masalah. Yang kalau ngaku nasab Nabi ya udah sana lah dimakan. Tapi apa kita bicara apa? Yang namanya nasab ini harus punya runtutan. Si A bapaknya siapa, ini bapaknya siapa, harus jelas. Ya karena banyak perdebatan, apalagi sekarang lagi tren masalah nasabnya Nabi di YouTube masih di ya kita terlepas daripada orang yang meragukan ataupun yang menguatkan daripada itu semua. Kita percaya dengan para kiai kita, para ulama-ulama kita udah bicara ini udah selesai, nggak usah kalau kita ngomong amal itu orang Kuningan, orang Cirebon, ya udah amal udah ngaku Cirebon, ya udah Cirebon lah, nggak usah kita teliti lagi. Adapun sekarang salah dia yang tanggung jawab sendiri kok. Wa ala alihi al-mufadilin, dan semoga sholawat serta salam ini tercurahkan kepada siapa? Keluarga Nabi. Yang mana keluarga Nabi ada apa? Al-mufadilin, mereka memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ala sa'iril umam, atas umat-umat yang lain. Jadi umat keluarga di sini adalah apa? Keluarga yang punya makna maqamid doa. Artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad itu lebih utama daripada umat-umat yang walaupun datangnya carry, walaupun datangnya itu terakhir, tapi apa? Nanti di akhirat masuk surganya duluan. Kira-kira ente pinginnya mana? Datang duluan tapi makanya terakhir, atau datangnya terakhir makanya duluan? Belakangan duluan. Belakangan terakhir gak apa-apa, tapi makan surganya dulu. Karena mufadili umatnya apa punya kelebihan-kelebihan daripada umat-umat yang apa? Di antaranya apa? Umurnya umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Paling apa? 60 tahun. Iya. Mentok-mentoknya itu 100 tahun udah. Mau mentok lagi 100 sekian udah jarang lah. Orang umur 70 tahun aja di sini udah bisa dihitung berapa jari doang di wilayah sini. Yang usianya 70 tahun ini bisa dihitung jari. Di sensus nggak lebih dari 100 orang. Wilayah sini doang ya. Nggak bisa satu ini ya nggak lebih dari 100. Kayak apa? Usia 40 tahun udah. Usia 60 udah.
Walaupun umatnya Nabi Muhammad apa? Umurnya short, pendek-pendek, tapi apa? Amaliyahnya ternyata luar biasa. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gini aja gampangannya. Kalau kayak dulu, orang kalau nandur padi setahun cuma sekali. Berselang kemajuan zaman menjadi setahun 2. Ketika maju lagi sekarang setahun bisa 4 kali. Sama-sama setahun, tapi apa? Kalau cuma dulu cuma sekali. Nah sekarang apa? 1 tahun bisa 4 kali. Lah umat jalan Muhammad itu ibadah cuma sekali, tapi di 4, dihitung sekian. Padahal apa cuma bahkan dikatakan apa? Orang kalau puasa 6 hari bulan Syawal setelah bulan Ramadan, dia puasa Ramadan penuh, kemudian ditambah 6 hari setelah Syawal, maka apa? Kayak puasa dahar. Mana kambingnya? Kambingnya. Kayak apa? Kayak puasa dahar. Kayak puasa 1 tahun penuh. Lagi-lagi orang kalau puasa Syawal, kalau puasa Muharram, kalau puasa ini, puasa itu, pahalanya puasa 1 hari dijadikan apa? 1 tahun. Ada puasa sekian hari jadi 3 tahun. Padahal cuma hari. Mending mana? Kita kerja 1 hari bisa buat makan setahun, apa kerja setahun buat makan sehari? Hari. Sehari buat setahun. Ini umatnya. Ya pengikut diri, ya apa keutamaan lebih daripada umat-umat yang lain. Bahkan dikatakan apa? Nabi Allah Musa ini apa? Ini iri dengan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan dia apa? Ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan aku min umatin Muhammad, daripada umatnya Nabi Muhammad. Karena melihat keutamaan daripada Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Wa ashabihi, semoga tercurahkan pula kepada para sahabat Nabi al-faizin, yang mana mereka faiz, mendapatkan apa? Yang mendapatkan kebahagiaan bi anwa'in ni'am wal khairat, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan. Gimana enggak bahagia ketemu Nabi Muhammad? Ya orang apa? Kalau kata slang itu apa? Makan enggak makan yang penting. Ente selama apa? Makan enak. Itu juga kayak apa namanya? Seorang ayah merantau, enggak kumpul sama anaknya. Walaupun di sini makan Kentucky, makan apa, kadang-kadang rasa kenikmatannya berbeda. Tapi apa? Ketika kumpul sama anak, ini nikmat gak tuh? Wah, makannya apa itu? Tempe. Apalagi kalau makannya nikmat, makannya nggak nikmat aja ketika kumpul sama anak, dia enak. Apalagi ini para sahabat kumpul dengan Nabi Muhammad, sholatnya bareng sama Nabi Muhammad, belajar sama Nabi Muhammad, makannya bareng sama Nabi Muhammad, semua sama Nabi Muhammad. Ya gimana nggak nikmat? Apa? Mereka faizin, mereka apa? Orang-orang yang bahagia, sebab apa? Mendapatkan anwa'ul khairat, mendapatkan berbagai macam kebaikan, wan ni'am, dan berbagai macam kenikmatan. Amma ba'd, setelah mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan syahadat, mengucapkan salawat kepada salam kepada Nabi, maka fahada syarhun, ini merupakan syarah, penjelasan ala risalah lil alamah Baijuri, atas catatan kecil Imam Baijuri. Kalau Imam Baijuri kan cuma nulis wujud kita bakok sampai selesai. Nah, ini di syarah, di apa namanya? Dijabarkan oleh Imam siapa? Oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini adalah apa? Catatan kecil daripada Imam Baijuri fit tauhid, dalam bidang ilmu tauhid. Sammaituhu, aku namakan syarah ini, kata Imam Nawawi, dia mengatakan apa? Saya namakan syarah ini Tijan Ad-Darori. Namanya kitab Tijan Ad-Darori.
fi syarhi risalah al-Bajuri, dalam menjelaskan catatan kecilnya Imam Bajuri, namanya Tijan Daruri. Kenapa kok? Ceritanya bagaimana? Kok bisa Imam Nawawi mensyarahi ini? Syekh Nawawi mencari ini. Oh, waqad su'iltu, saya telah diminta fihi, untuk membuat penjelasan atau syarah daripada Tijan risalah Bajuri ini. Fa'ana, maka saya, kata Syekh Nawawi, asyra'u, nah, maka saya segera rojia, saya segera menunaikan itu rojian, dan untuk apa? Mengharapkan al-intifa bihi, mengharap manfaat daripada risalah tersebut, wa umudal barokah, dan kembalinya keberkahan, min dzalika syekh, daripada syekh tersebut, li, baik untuk diriku, walikuli qori, ataupun yang membaca, ataupun walikuli sami, orang yang dengar. Kayak sama ini kan ada jiping, orang yang ngaji nggak baca tapi jiping ngaji. Ini juga nggak cuma Syekh Nawawinya aja, tapi yang membaca kitab tersebut juga yang mendengar kitab tersebut. Wa mutoli, ataupun orang yang mempelajari kitab tersebut. Ini didoakan Imam Nawawi agar mendapatkan keberkahan daripada kitab tersebut. Ini didoakan saya dapat berkah dari kitab tersebut. Demikian pula orang yang membaca, demikian pula orang yang mendengarkannya, demikian pula pelajarnya, jadi mendapatkan keberkahan daripada kitab risalah Bajuri. Maka Syekh Nawawi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ismul Jalal, nama Allah. Allah itu siapa? Oh, itu adalah dal, menunjukkan ala zat, kepada zat al-jami'ah, yang mana zat itu mencakup li sifatil ilahiyah kulli, yaitu zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan pada dirinya. Kenapa Allah itu disebut Tuhan? Karena dia punya sifat-sifat ketuhanan pada dirinya. Ini yang membeda. Isim itu kan sekedar sign. Nama itu hanya sekedar tanda. Ini menandai kayak wong kabeh. Tapi untuk membeda oh, ini Kribo, ini Ubed, ini Bang Agus, ada antara Agus Travel, ada Agus. Untuk Agus ada banyak, dibedakan nih. Ada yang travel, ada yang bakso ya. Jadi ada amal, ini sign? Ini sekedar nama. Tanda. Lihat tanda tersebut, kenapa disebut travel? Oh, karena kerjanya di travel. Kenapa disebut bakso? Karena kerjanya di. Nah, ini ada nama itu menunjuk kepada zatnya. Terkadang menunjuk pada perbuatan. Nah, Allah ada zat yang mana menuju pada sesuatu yang punya sifat-sifat ketuhanan. Kalau dia punya sifat ketuhanan, sebutnya Allah, ilah, Tuhan. Kalau sama nggak punya sifat ketuhanan, ya udah bukan Allah. Kayak manusia, anak manusia, ini bukan sifat ketuhanan. Kenapa? Dia tidak wajibul wujud, pernah tidak ada, masa disebut Tuhan. Tuhan itu yang wajibul wujud. Kalau anak pernah tidak ada, kemudian mati, ya gimana mau jadi? Orang pernah mati kok jadi Tuhan. Nah, dia ada wujud yang harus ada. Ar-Rahman. Kemudian dalam ayat Bismillah itu ada kalimat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Wa katsirur rahmah, adalah banyaknya rahmat li ibadi, bagi hamba-hambanya, bisa dengan menutup aib di dunia. Kita banyak dosanya, kita banyak kekurangannya. Ada mungkin badannya ada panunya, ada sama ditutup. Coba dilihatin borok kita udah malu. Ini baru borok yang di dalam badan. Belum aja borok kelakuan kita. Kita kadang-kadang
di kamar lakuin hal yang nggak baik, di luar lakuin nggak baik. Coba dibuka di kampung kita, aib kita. Kira-kira gimana nih? Wah, malunya luar biasa. Maka Allah apa ini Rahman, Dia maha baik. Dengan apa? Bisa terfit dunia, menutupi kesalahan kita, aib-aib kita di dunia, dan menutupi apa? Kebutuhan kita di dunia. Kita butuh apa? Dicukupi oleh Allah Ta'ala. Makan, minum, udara, semua ditutupin semuanya oleh Allah. Ya Allah, udara, oksigen dicukupin ya Allah. Makan, minum, tempat tinggal, ini apa? Semua apa? Allah adalah sangat baik. Kurang apa ya? Kurang baik apa Allah Ta'ala pada kita? Kok sampai-sampai kita ada mencaci Allah, sampai-sampai kita nggak mau nyembah Allah? Kurang baik apa dia sama kita? Mata gratis, hidung gratis, pernah bayar berapa kamu? Badan kita ini gratis semuanya. Bayar berapa sih sama Allah? Kok kita sampai apa? Berkhianat sama dia? Kurang ajar. Udah dikasih. Kalau kita kerja sama Cina, sama orang Cina, satu aja cacat kita jangan dipercaya. Nggak mau dikasih. Dan kita apa? Dikasih semuanya sama Allah Ta'ala. Kok mau hianat sama Allah Ta'ala? Kita gimana? Udah, kalau Cina udah dicaci mati orang kayak gitu. Allah Ta'ala dia maha baik. Kita salah pun tetap ditutupin kesalahan kita oleh Allah Ta'ala, tidak dibuka aib. Maka biarlah apa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang bisa kamu dustakan dari Allah Ta'ala? Mata sehat, ini gratis, oksigen gratis, jantung kamu. Nggak pernah kita mengatur jantung kita selalu. Nggak pernah kita mengatur makanan yang masuk ke mulut kita. Udah masuk, udah kita lepas. Siapa yang ngatur? Yang mana Pak? Ampas masuknya ke belakang, airan masuk keluar. Coba dibalik. Coba yang sampah ke depan, yang cairan ke belakang. Nangis kita. Orang batu kecil aja bisa nangis. Orang kecil batu, sak kriwil doang. Mahal kayak masak. Kita kasih sehat oleh Allah Ta'ala. Kok mau maksiat pada Allah? Kalau dia apa? Benar-benar Rahman. Dia benar-benar apa? Welas asih di dunia kita. Wah, di dunia apa? Wah, sangat roman banget. Oh apa? Roman banget. Bahkan orang dikasih sakit pun ini apa? Tanda sayangnya Allah. Dikatakan dalam satu riwayat apa? Ketika Allah menghendaki seorang hamba ini dekat kepadanya, maka diberi cobaan sama orang itu. Orang ketika diberi cobaan oleh Allah Ta'ala, ini tandanya apa? Allah ingin dekat sama orang itu. Kita kalau sakit, Allah. Ingat Allah. Kita kalau ada ujian, ingat Allah. Ngapain apa kerjaannya hancur dan lain sebagainya, ini apa? Ini apa? Sampai itu apa? Dikasih kenikmatan oleh Allah. Oh, mana lagi? Wa kasih rahmah lahum. Wa rahim, sementara apa? Yang namanya rahim adalah apa? Banyaknya kebaikan Allah kepada makhluknya bil hufron, dengan ampunan fil uqbah, nanti di akhirat. Kita kesalahannya ya Allah, satu hari ini berapa kali kita nggak ingat Allah Ta'ala, berapa jam kita nggak ingat Allah Ta'ala, dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam satu minggu, seminggu sekali kan kita ingat Allah Ta'ala. Kalau ngaji baru ingat, kalau sholat baru ingat. Sholat aja kan nggak ingat Allah Ta'ala. Allah Akbar rasa kebiasaan, Allah Akbar, Allah Akbar. Hanya sekedar apa? Habits, hanya sekedar apa? Kebiasaan doang. Tapi nggak ingat Allah Ta'ala. Tapi apa? Allah maha kufron, dia maha pengampun. Nanti di akhirat diampuni orang-orang muslim. Dan berapa? Kita mendapatkan rohimnya Allah Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Amin. Maka falil abdi, maka bagi seorang hamba seyogyanya apa? Ayyulah ridho minallah, selalu memperhatikan dari Allah Ta'ala kudrata, kudratnya Allah, kekuasaannya Allah. Wa minar rahim, kita apa? Allah itu maha mampu. Maka jangan putus asa. Ketika apa namanya dalam kita yakin Allah itu maha mampu. Boleh saja saya tadinya terpuruk, maju lagi. Allah maha mampu kok. Saya punya Tuhan, Tuhan saya itu maha mampu kok. Saya
pesimis kayak ente kerja sama suatu perusahaannya perusahaan gede, kira-kira ente takut nggak? Enggak. Takut nggak digaji nggak kira-kira? Enggak. Perusahaan ente itu perusahaan gede, ya kamu dan atau ente apa? Tinggal bertamu di rumahnya SBY atau di rumahnya orang kaya, takut nggak makan ya ente? Ayam. Takut. Jangan-jangan nanti SBY-nya nggak kasih makan gua. Lah itu udah seuzon sama. Takut enggak ada. Ini jangan-jangan nggak ada makanan di rumah SBY. Lah kan di rumah orang kaya ngapain? Nah, Ini baru rumah orang kaya. Apalagi ini apa? Istananya Allah, rajanya Allah Ta'ala. Kok kita mau? Apa? Walil Seyoknya bagi anda itu apa? Ayyulah hidominallah. Memperhatikan Allah apa? Dia al-qudrata. Memberi apa? Kekuasaannya Allah mampu, ngapain saya takut? Allah mampu melakukan apa? Segala sesuatu yang jais, yang mungkin boleh aja. Orang yang tadinya kecil, yang tadinya apa? Bawah, tiba-tiba diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, boleh saja. Orang yang tadinya miskin jadikan kaya, orang yang di atas dijadikan ke bawah nyungsep juga. Ketika kita udah di atas jangan sombong. Berarti apa? Kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan kekuasaannya Allah Ta'ala. Jangan dari apa? Sombong. Padahal apa? Kita sampai sombong udah di atas. Oh gua nih. Ini saya keturunan saya ini seperti ini. Saya ibu diturunkan Allah Ta'ala gampang banget. Ada bar sesok yang dari ahli ibadah disungsepkan Allah Ta'ala mudah banget. Ada orang yang ahli maksiat kayak apa? Ada orang kayak kita ngomong apa? Kayak sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat apa? Ketika dia belum muslim, bunuh anaknya yang bayi, dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Tapi apa? Diangkat adalah derajatnya di mulia. Ada lagi yang merangi Nabi ketika perang Uhud, kalah Nabi Khalid bin Walid, tapi diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi apa panglima besar Islam? Boleh saja yang tadinya ahli maksiat dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang taat dan pembela agama. Boleh saja tadinya membela agama dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi orang maksiat dan terjerumus dalam kesesatan. Lebar, sesol dan lain sebagainya. Haman, Korun, ini tadinya orang taat. Haman, Korun tadi taat sama Nabi Musa, tapi apa? Haman atau Korun ini tadi apa? Sahabatnya Nabi Musa ketika masih miskin, jadi angkat Allah jadi kaya, sombong dan malah nantang Nabi Allah Musa. Banyak orang yang miskin kaya lupa banyak. Apa? Kita perhatikan Allah Ta'ala kudrah wa minar rahman. Kita perhatikan rahmannya Allah Ta'ala ada siapa? Nikmat. Allah Maha Pemberi nikmat. Walaupun kita cuma makannya gorengan, cuma makan ini, nikmat itu bukan dari makanan. Banyak orang makan ayam nggak dari nikmat. Ada cuma makan kerupuk aja. Coba kita tahu ketika kecil, cuma makan nasi campur uyah, campur rasanya gimana ya? Kadang-kadang nasi, kerupuk sama kecap, dikukus kerupuknya, dicampur sama nasi, nikmat gak ya? Wow. Karena apa? Bukan nasinya yang jadi nikmat, Allah yang nasinya. Sekarang ada apa? Kita makan apa? Nasi opor, rasanya kayak Biasa. Karena nikmat itu bukan opornya, bukan kebulinya, bukan Allah yang ngasih nikmat. Pernah makan nasi sama kecap sama garam doang pernah ya? Ya. Garam, cabai dikurus-kurus sedikit, udah dimakan. Nasinya panas dimakan, dicowel doang. Nikmatnya gimana itu? Sekarang banyak warung, bosan semua sih. Kenapa? Allah nggak asing. Kenapa? Wa minar rahman. Kita perhatikan Allah apa? Dari rahmannya apa? Nikmat yang selalu kita perhati. Ini apa? Ini atas rahmannya Allah. Bukan karena nasi kebuli, bukan ketemu anak, bukan apa. Allah yang ngasih kenikmatan di hati kita. Kita ketemu istri kita kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Nah, Allah yang ngasih. Kadang ketemu istri, senang. Kadang ketemu istri, Allah yang ngasih deh. Apalagi pulang
pasti kerjaan nggak ada, pulang itu deg-degan nggak tuh? Bayaran sekolah anak harus bayar. Wa minar rahim, dan perhatikan rahimnya Allah Ta'ala ismatah minazunub, pengampunan Allah daripada apa? Dosa-dosa. Allah Maha Pengampun. Maka apa? Kita nggak usah pesimis ketika kita melakukan dosa. Kita apa? Jangan makin terpuruk, udah tanggunglah kepala dosa susah. Jangan. Tapi apa? Minta ampunan Allah. Saya ingin berubah ya Allah. Saya ingin berubah ya Allah. Soalnya apa? Minta kepada Allah apa? Supaya diberi perubahan. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah apa? Ghafirud dzunub. Orang zat yang mengampuni segala dosa. Bukan aja dosa-dosa kita yang masa lalu di apa? Kayak apa? Kayak polisi kita nggak bayar pajak kalau udah akhir tahun ada pemutihan nggak? Pemutihan. Boleh nggak ada pemutihan? Boleh. Dihilangkan semua itu apa? Tunggakan wanita diputihkan sama. Di dunia aja bisa ada pemutihan, apalagi di akhirat Allah lagi. Pemutihan boleh-boleh aja segala dosa kita diputihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang tadi kotor ditip X sama kotor gampang. Yang tadinya hitam jadi putih. Orang berbuat maksiat kemudian tobat itu jadi putih kok. Orang salah minta maaf jadi putih. Bukan maaf tambah sombong, apa? Bukan orang melakukan salah tambah sombong, nggak mau minta maaf ini. Jadi apa? Perhatikan Allah Ta'ala. Allah ini Maha Pengampun, pemberi nikmat, zat yang Maha Mampu. Maka jangan kenapa kita sebagai hamba pesimis atau apa? Melihat orang-orang yang non muslim, dia aja non muslim kayak saya kok miskin, orang muslim tapi kok kayak apa namanya? Pesimis. Dunia emas sementara, akhirat yang selamanya. Kita nggak enak di dunia. Gini, jangan lihat kenikmatan itu dari sisi dunia. Kenikmatan ada di hati. Orang yang di bawah jembatan belum tentu nggak nikmat. Orang yang di atas apartemen, yang di hotel belum tentu merasa nikmat. Bisa jadi apa? Yang di bawah jembatan lebih nikmat daripada yang di atas hotel. Kenapa? Orang yang di hotel kadang-kadang pikirannya mikirin kreditan mobil, mikirin ini. Coba yang di bawah jembatan nggak bakal mikirin gimana bayar listriknya, gimana bayar. Ada kenikmatan tersendiri. Jadi nikmat itu jangan dinilai dari apa? Banyaknya harta atau sedikitnya. Ini apa? Pemberian dari Allah Subhanahu. Boleh jadi apa? Orang yang gajinya cuma 50.000 per hari itu lebih nikmat daripada orang yang gajinya 5 juta per hari. Ini apa? Kenikmatannya enggak dari situ. Allah yang memberi kenikmatan. Maka kalau kita apa? Ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bongbong dengan Allah Ta'ala, kita akan nikmat terus. Qanaah, menerima dengan pemberian Allah, qasamnya Allah Ta'ala. Udah, saya diberi, ya udah, mau apa lagi? Ada begini, ada orang, anak yang sakit jatuh, ya orang udah mau sakit gimana mau ya? Nggak usah ditutup, tinggal bawa ke dokter, sembuh nggak sembuh, yang ini nggak usah, nggak kok nggak sembuh ya, stres sendiri. Orang yang jadi sembuh kan kita. Siapa yang jadi sembuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dipikir-pikir udah dokter yang jadi sembuh Allah, dia dokter cuman siapa aja? Orang udah usaha kok gagal, pikir kok gagal ya, ngapain pun kalau gagal usaha lagi dari awal lagi, gagal lagi dari awal lagi, usaha lagi. Berarti ada yang salah nih, yang tadi mana? Tinggal cari kesalahannya, jadi kok salah dokter, jangan-jangan diganggu orang, jangan-jangan kadang-kadang ada orang apa? Pikirannya negatif ke orang, jangan-jangan dibikin sama. Kalau dibikin pasti dibikin, tapi jangan orang dibikin siapa? Allah Ta'ala. Kalau ngomong yang bikin dukun sebelah, berarti Allah nggak bikin. Kenapa? Kamu jangan meragukan Allah Ta'ala, hati-hati loh itu. Oke, ini perhatikan semua. Allah itu Maha Qudrat, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Maka dikatakan dalam apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang bisa kamu dustakan? Coba
coba kamu punya anak bahagia, anak siapa jadiin? Allah mau nustain. Oh ini gara-gara saya rajin, dia nggak ada urusannya. Banyak orang yang rajin nggak punya anak, Bang. Banyak. Siapa jadiin anak? Allah. Allah Ta'ala, bukan kerajinannya. Bahkan kenapa? Yang datang ke rumah setahun sekali, kadang ada yang 3 bulan sekali baru nengok, ini punya anak ada. Ibu. Kan nggak rajin. Kadang 2 bulan, 3 bulan baru di. Kenapa? Bukan kerajinan yang menjadikan, Allah yang menjadikan. Kenapa? Allah Maha Mampu, ngapain saya tuh repot. Yang penting apa? Saya usaha, Allah yang Lanjut. usaha saya, Allah punya, Allah yang jadi usaha saya yang apa? Ikhtiar deh. Nggak usah repot. Maka adalah apa? Jangan mikirin hal-hal yang nggak harus dipikirin. Orang itu stres adalah apa? Memikirkan hal-hal yang nggak, bukan urusannya dia. Kayak apa? Kadang-kadang kayak suami istri, nggak punya anak lama, stres. Kok saya nggak punya? Memang yang bikin anak kamu? Kamu ibadah udah selesai. Orang punya anak yang nggak dituntut, nggak punya anak yang nggak dituntut siapa? Bukan kewajiban kamu kok. Tapi kalau udah punya anak, ada tuntutan yang lain, didik dan lain sebagainya. Kalau belum, ya udah. Orang apa kerja dapat gaji, ya alhamdulillah. Belum dapat gaji, ya minta sama. Ya. Itu apa? Ngikutin aturan saya itu harus apa sih kalau kayak gini? Ngikutnya apa? Aturannya Allah. Karena apa? Kalau kayak mesin, kita bicara mesin cuci. Ini kalau Jepang ngeluarin mesin cuci, ini pasti ada apa? Buku panduannya. Kita lihat apa? Lihat buku panduannya kelar. Ini kalau sama baju saya, wall atau apa, cadangan air ini seberapa? Ini kan ada Panduan. nyucinya dirasnya berapa kali? 1, 2 atau 3 kali. Kalau pakai ringso cair, yang pakai sabun, apa yang ada busanya, apa yang nggak mampu busanya, ini seberapa kali? Ini ada. Lihat apa? Tinggal lihat panduan, selesai. Jadi kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ngomongnya apa? Makhluknya ini mau buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Berarti apa? Saya diciptakan hanya untuk menyembah. Kalau nggak menyembah gimana? Pasti rusak. Kalau nggak nggak sesuai panduannya, pasti rusak. Mesin cuci buat nyuci baju, dibuat nyuci piring, hancur. Nggak sesuai Panduan. kan sama-sama buat nyuci, beb. Gimana mesin cucinya? Rusak. Motor yang harusnya diganti olinya sebulan sekali, kok nggak diganti selama 1 tahun? Gimana? Rusak. Pertama enak-enak aja, tapi kalau selama terus dipaksakan, Ditimbang. jebol. Sesuai panduan. Kalau nggak sesuai panduan pasti rusak. Demikian apa manusia? Kalau nggak sesuai dengan panduan dari penciptanya, pasti rusak. Batinnya rusak, matanya rusak, kehidupannya pun. Kenapa? Kita sama memperhatikan minallah rahmat, minallah kudratan, wa rahman nikmata, wa rahim ismata. Selalu perhatikan. Kau maha rahman, kau maha mampu ya Allah. Kita apa? Optimis, jangan pesimis. Kita menjadi makhluknya Allah, ngapain pesimis? Kita hambanya Allah, ngapain pesimis? Allah maha mampu kok. Yang orang yang tadi di bawah bisa ke atas gampang, yang di atas turun juga. Bang. Yang tadi gaji apa punya miliaran jadi nggak punya apa-apa banyak. Yang tadinya nggak punya apa-apa dinaikkan oleh Allah juga. Jangan pesimis, Allah maha mampu, Allah maha mampu. Kenapa? Saya harus berusaha. Orang belajar nggak paham-paham, lah Allah maha mampu kok. Yang orang nggak paham dijadiin paham juga banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan bahas lagi pada kesempatan yang akan datang. Jadi malam hari apa kita tahu bahwasanya kita selalu ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu adalah zat
yang bersifatan ketuhanan, yang memiliki sifat Tuhan. Rahman, Rahim, ini Allah yang maha welas asih. Segala sesuatu yang menutupin kebutuhan kita, menutupin segala aib kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pada Allah. Kita butuh apa? Minta sama Allah Ta'ala. Gelar sajadah minta. Kemudian apa? Usaha. Udah minta baru usaha. Kayak kita minta sama orang, bos, minta ikannya bos, jadi tuh ambil aja di gudang. Apa bosnya yang nih, yang bawain bosnya apa itu yang ambil ke gudang? Ambil. Ini minta sama ya Allah, minta udah kamu cari sana. Jangan bukan Allah yang ngasih, ya Allah minta duit, tung. Enggak, kamu kan? Enak. Yang ente ini apa? Yang semua apa? Nafsi. Karena apa? Kita percaya semua apa? Setiap orang yang taat kepada Allah dipermudahkan segala urusannya. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang susah, itu hanya segala apa? Musibah, ujian. Orang kalau mau jaya, mau naik pangkat, pasti diuji. Nabi Muhammad diuji, Nabi Musa diuji, Nabi ini diuji. Tapi apa? Ujungnya jaya-jaya juga. Nabi Al-Fatihah.